got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisuci Ramadan Hisyam, NIM 22306004, Prodi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Apa sih sistem kardiovaskuler itu? Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem organ dalam tubuh manusia yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah, di mana fungsi utama dari sistem ini adalah mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh untuk menyuplai oksigen, nutrisi, dan mengangkat produk samping metabolisme. Sistem kardiovaskuler ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ otot berongga yang berfungsi sebagai pompa untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ukuran jantung ini sedikit lebih besar dari genggaman tangan dan beratnya berkisar 250 hingga 350 gram tergantung pada usia dan kondisi kesehatan individu. Jantung memompa 60 sampai 80 kali per menit atau denyutan. Setiap menitnya jantung memompa sekitar 5 hingga 6 liter darah. Letak jantung ini di dalam dada, di antara paru-paru, dan berada di belakang tulang dada. Nah, komponen sistem kardiovaskuler yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada arteri. Arteri ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua vena. Vena ini adalah pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dan yang terakhir ada kapiler. Kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh. Nah, selanjutnya komponen utama sistem kardiovaskuler yang terakhir ada darah. Darah merupakan cairan tubuh yang mengalir melalui sistem kardiovaskuler. Darah ini terdiri dari sel-sel, ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit serta plasma. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses peredaran darah. Proses peredaran darah ini dimulai dari jantung yang merupakan organ vital dalam sistem peredaran darah. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Ada 2 jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah besar atau sistemik dan sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Yang pertama, sistem peredaran darah besar atau sistemik. Darah yang kaya oksigen dipompa oleh ventrikel kiri jantung ke aorta yang merupakan pembuluh terbesar dalam tubuh. Dari aorta, darah mengalir ke arteri, kapiler, dan kemudian kembali ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Selama proses ini, darah yang kaya oksigen mengalir ke seluruh tubuh, memberikan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Nah, yang kedua ada sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Darah yang mengandung karbon dioksida dari ventrikel kanan jantung dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran gas di alveolus, di mana darah yang mengandung karbon dioksida menukar gas tersebut dengan oksigen dari udara yang dihirup. Darah yang kaya oksigen kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke atrium kiri jantung. Dengan demikian, sistem peredaran darah dalam tubuh manusia bekerja secara terus-menerus untuk mengedarkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan. Proses ini memastikan bahwa sel-sel tubuh mendapatkan oksigen dan nutrisi serta membantu dalam pengeluaran sisa metabolisme. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa penyakit sistem kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler ini adalah sekelompok penyakit yang melibatkan jantung dan pembuluh darah. Ini termasuk sejumlah kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Beberapa penyakit sistem kardiovaskuler yang umum meliputi ini dapat menyebabkan angina atau nyeri dada atau serangan jantung. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Penyakit ini juga dikenal sebagai aterosklerosis koroner. Penyakit ini terjadi ketika plak kolesterol menumpuk di dinding koroner.
menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah ke jantung. Yang kedua, stroke. Stroke terjadi ketika suplai darah ke otak terhenti atau berkurang. Ini dapat disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak. Stroke dapat menyebabkan kerusakan permanen pada fungsi otak. Yang ketiga, gagal jantung. Ini terjadi ketika jantung tidak dapat memompa darah dengan efisien, sehingga darah dapat menumpuk di paru-paru atau tubuh. Faktor risiko meliputi tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, dan diabetes. Yang keempat, penyakit katup jantung. Kerusakan atau kelainan pada katup jantung dapat menyebabkan gangguan aliran darah. Ini dapat disebabkan oleh faktor genetik atau penyakit lain seperti demam rematik. Setelah memaparkan beberapa penyakit sistem kardiovaskuler, saya akan memaparkan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah penyakit tersebut. Yang pertama, makan makanan yang sehat. Konsumsi makanan yang rendah lemak jenuh, kolesterol, dan garam. Pilihlah makanan yang kaya serat seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan ikan berlemak. Hindari makanan dan minuman cepat saji yang tinggi lemak trans dan gula tambahan. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Lakukan aktivitas fisik aerobik seperti berjalan cepat, berlari, bersepeda, atau berenang minimal 150 menit per pekan. Olahraga kardiovaskuler dapat menjaga kesehatan jantung, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengontrol berat badan. Yang ketiga,